tingkat literasi yang dimiliki Indonesia pun sangat rendah, yang dimana kita tahu salah satu rekomendasi dari UNESCO merekomendasikan untuk setiap orang, setiap anak bisa membaca ataupun berliterasi 3 sampai dengan 5 jam. Nah, standarisasi nilai kemudian jarang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Mungkin agar bisa menghemat waktu, kita langsung aja ke Mas Martin, bagaimana Mas Martin bisa menulis buku yang sangat luar biasa ini, menjelaskan juga kenapa sih tertarik gitu Mas, tertarik menuliskan buku yang sebenarnya banyak orang Indonesia menganggap tema ini adalah tema yang sangat berat gitu. Kenapa akhirnya Mas Martin mau dan tertarik menuliskan buku ini, dan apa sih isi dari poin-poin ataupun pikiran yang Mas Martin tuliskan dalam buku tersebut gitu. Mungkin langsung saja kepada Mas Martin, saya persilakan. Oke, terima kasih Yamanan. Saya mau singkat saja mungkin ya tentang buku ini. Sebetulnya Principia Logica itu kan ditulis semula sebagai naskah disertasi ya. Jadi saya mengerjakan disertasi di Sekolah Tinggi Filsafat Dirgakara di Jakarta. Topiknya sendiri sebetulnya filsafat logika ya. Jadi saya di jurusan filsafat S1, S2, S3 dan memang berfokus pada kajian mengenai logika. Nah, memang logika ini di Indonesia ataupun di banyak tempat ya, bukan hanya Indonesia, di luar juga sama. Khususnya dari jurusan sosial humaniora, FIB atau FISIP gitu, seringkali diajarkan sebagai ilmu yang sudah mati ya. Artinya ilmunya Aristoteles dari zaman Yunani kuno abad 4 sebelum Masehi, dan selebihnya hanya diringkas, disadur, diberi contoh-contoh gitu. Tapi sekurang lebih ilmunya dianggap sudah selesai gitu. Jadi kita belajar silogisme tentang misalnya semua orang adalah makhluk fana, si Anton adalah orang, maka Anton adalah makhluk fana gitu misalnya. Jadi itu kan silogisme contoh kayak gitu ya. Dan itu seringkali diajarkan untuk mahasiswa semester 1 dan bahkan di kalangan anak-anak SMA jurusan IPA mungkin sudah dapat itu sejak SMA gitu ya. Jadi itu suatu materi yang usianya itu udah 2000 tahun lebih gitu dan nggak pernah direview ulang gitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah sebetulnya kalau kita ngelihat sudut pandangnya diperluas sedikit di luar lingkup ilmu sosial humaniora, di luar FISIP dan FIB, kita akan menemukan bahwa sebetulnya logika itu satu ilmu yang dipelajari dengan sangat rinci dan perkembangannya pesat sekali ya, khususnya sejak abad ke-20 gitu. Sebelum abad ke-20 itu logika dipelajari tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mendalam gitu. Tapi khususnya sejak setelah abad ke-20, mulai abad ke-20 itu logika sangat mendalam lah kajian-kajiannya gitu. Sebentar, saya sepertinya suaranya nggak terlalu keras ya suara saya ya. Sebentar saya perbaiki mikrofonnya. Cek. Nah, udah keras ya sekarang ya. Oke, sudah Mas, sudah terdengar Mas. Sip. Oke. Nah, jadi itu ya, kalau kita ngelihat di konteks ilmu sosial humaniora, logika sepertinya nggak berkembang. Satu ilmu mati yang diulang-ulang, diringkas, dipermudah untuk pembelajaran anak-anak mahasiswa semester 1 lah paling kayak gitu. Tapi di kalangan ilmu alam, ilmu matematika, ilmu-ilmu formal ya, komputer dan seterusnya, logika itu sebenarnya dikaji, dipelajari dengan sangat rinci dan mendetil ya. Jadi di dalamnya ada perkembangan yang cukup pesat ya sejak abad ke-20 gitu. Muncul bukan satu, bukan dua, bukan lima, tapi ratusan bahkan ribuan sistem logika ya. Sampai hari ini tuh kita nggak ada yang pernah tahu berapa sih sebetulnya sistem logika yang ada itu. Kalau kita menggunakan acuan Aristoteles, itu adalah salah satu saja dari sistem logika itu gitu. Padahal kan sebetulnya ada banyak ya sistem logika itu. Ada sistem logika yang formal yang dipakai di jurusan matematika standar itu ya, yang diajarkan untuk anak S1 matematika di kuliah-kuliah pengantar awal itu ada, namanya kan disebut kalkulus predikat atau logika simbolik dan seterusnya. Nah, itu salah satu bentuk lagi dari sistem logika. Itu kan dua ya, Aristoteles yang kita pelajari di sosial humaniora dan logika formal yang kita pelajari di matematika gitu. Tapi itu hanya dua dari ratusan atau bahkan ribuan sistem logika yang berkembang hari ini, dan setiap hari itu, setiap kalau kita perhatikan publikasi jurnal internasional di bidang logika itu
selalu muncul ada satu sistem logika baru ditemukan gitu ya, yang aturan penyimpulannya beda dan seterusnya. Jadi itu adalah perkembangan yang muncul terus-menerus ya hari ini gitu. Berbeda dari anggapan kita bahwa logika adalah ilmu yang sudah selesai gitu. Nah, ini menarik untuk diteliti lebih lanjut. Khususnya kenapa saya tertarik meneliti ini karena di bidang saya, di bidang filsafat, landasannya atau perantinya yang digunakan untuk melakukan analisis kan sebetulnya logika ya. Filsafat itu kan tidak mengandalkan data empiris ya. Tidak mengandalkan survei, kuesioner, wawancara seperti itu, tapi kan mengandalkan nalar kan. Jadi semuanya harus bisa dinalar, dipreteli unsur-unsur argumen yang membentuknya dan seterusnya. Nah, nalarnya hanya bekerja karena ada struktur logis kan. Ada satu struktur logika yang diandaikan, yang dianggap itu bekerja di belakang gitu ya. Nah, masalahnya ketika logikanya ada banyak sekali sistemnya, ada ratusan ribuan itu, lalu kemudian masing-masing sistem logika kan membenarkan teori yang berbeda ya. Misalnya ada satu teori yang mengatakan bahwa alam masyarakat ini tersusun oleh misalnya dalam konteks bahwa ada pertentangan di dalam kenyataan ini, ada kontradiksi, bahwa kontradiksi itu bisa benar gitu, bukan sesuatu yang salah gitu ya. Misalnya sesuatu adalah A sekaligus bukan A gitu ya. Itu kan sesuatu yang kontradiktif ya. Dalam pengamatan sekilas sepertinya tidak berlaku, tapi dalam kenyataan sehari-hari kan kita temukan itu. Misalnya kalau kita berdiri di ambang pintu, kita kan berada di dalam sekaligus di luar ruangan ya. Dengan kata lain kita berada di dalam sekaligus tidak di dalam ruangan gitu. Ini kan kontradiksi ya. Artinya di situ muncul logika lain ya, asumsi logika yang mengakui kontradiksi sebagai hal yang mungkin benar, tidak selamanya salah gitu. Berbeda dari logika klasik atau logika tradisional yang menganggap kontradiksi selalu salah. Nah, ini juga memperlihatkan bagaimana akhirnya karena sistem logikanya ada banyak, maka aneka teori filsafat yang muncul setelah di atas dasar logika itu pun bisa ada banyak dan bertentangan satu sama lain. Bagaimana kita memilah mana teori filsafat yang benar dan mana teori filsafat yang salah? Kita menggunakan salah satu logika sebagai rujukannya. Tapi kan logika yang kita gunakan ini kan juga bisa kita perbandingkan dengan logika yang lain. Jadi sebetulnya nggak ada selesainya gitu. Artinya kalau sistem logika ada banyak dan masing-masing bisa membenarkan teori yang bertentangan satu sama lain, lalu bagaimana kita mengatasi ini gitu. Ini kan jelas menandai suatu krisis ya, krisis dalam fondasi ilmu filsafat dan logika itu sendiri ya. Menjelaskan landasan utama dari filsafat, dari logika itu apa sebetulnya. Kalau semuanya bisa, semua orang bisa bikin sistem logika sendiri dan kemudian apa maksudnya ketika kita bicara ini logis, ini nggak logis ya. Itu kan artinya bahwa ini nggak logis menurut ukuran sistem logika A. Ini nggak logis menurut sistem logika B dan seterusnya. Tapi dia logis menurut sistem logika C dan seterusnya. Jadi akan menjadi sangat relatif pengertian tentang logis dan tidak logis itu. Padahal ini kan satu ilmu yang fundamental ya. Semuanya kan bukan hanya filsafat sebetulnya. Semua ilmu sebetulnya didasarkan juga pada logika ya. Suatu teori diterima atau ditolak bukan hanya karena dia memadai secara empiris untuk menjelaskan gejala, tapi juga harus punya konsistensi, koherensi, argumennya bisa diikuti gitu ya. Ada penalaran, pendasaran dan seterusnya itu. Nah, tapi kalau logikanya ternyata nggak bisa diandalkan, bagaimana kemudian kita mencapai satu kepastian tentang pengetahuan, kan problemnya di situ ya. Nah, itulah yang mendasari kemudian kenapa saya mengambil topik riset di disertasi saya itu mengenai logika. Khususnya bagaimana mendamaikan ratusan bahkan ribuan sistem logika yang berbeda-beda. Nah, ini yang kemudian disebut krisis fondasional logika ya. Problem tentang bagaimana memberikan pendasaran yang terpadu atas sistem logika yang beraneka ragam itu gitu. Pandangan yang selama ini muncul adalah semula itu adalah apa yang disebut sebagai monisme. Monisme itu artinya pandangan bahwa hanya ada satu sistem logika yang benar, selebihnya adalah bukan sistem logika itu. Pandangan itu disebut monisme. Banyak itu di awal abad ke-20, pandangan ini lebih dominan. Tapi belakangan jauh lebih berkembang pandangan yang lebih moderat ya, disebutnya pluralisme. Artinya semua sistem logika itu sama-sama benarnya atau tidak bisa dibandingkan satu sama lain gitu. Jadi kita mengakui keanekaragaman sistem logika itu, cuman kita tidak menjelaskan bagaimana kemudian hubungan di antara berbagai sistem logika itu. Nah, disinilah kemudian saya masuk, saya mau berfokus pada usaha untuk mengakui keanekaragaman sistem logika, tetapi di sisi lain juga mau memperlihatkan bahwa aneka sistem itu bisa ditata gitu ya. Bisa dibariskan ibaratnya.
Dari sistem logika yang paling inklusif, paling mencakup segala sesuatu, sampai sistem logika yang paling restriktif ya, yang paling kaku gitu. Yang kita pelajari di sekolah atau khususnya di ilmu matematika adalah yang paling kaku itu disebut logika klasik ya. Salah satu contoh asasnya atau hukum dasarnya adalah non kontradiksi ya, bahwa kontradiksi tidak mungkin benar ya. Kalau kita melakukan penyimpulan bertemu pada kontradiksi, maka lebih baik kita mengulang, mengganti asumsinya dan seterusnya, karena setelah itu nggak ada yang bisa disimpulkan lagi setelah kita ketemu kontradiksi gitu. Maka kita harus melacak ulang jejak kita sampai ke asumsi kita diubah gitu, sehingga kita bisa terhindar dari kontradiksi. Nah, ini contoh dari asas yang berlaku. Asas kedua juga adalah asas bivalen. Bivalen itu artinya valensinya cuma 2 gitu ya. Hanya ada nilai benar atau salah ya. Satu proposisi atau satu ungkapan deklaratif itu tidak bisa bernilai lain selain benar atau salah gitu. Jadi sangat strict seperti itu. Lalu dan asas ketiga dari logika klasik itu adalah asas yang disebut sebagai penyisihan jalan tengah ya. Law of excluded middle. Jadi artinya asas bahwa jika ada dua pilihan di hadapan kita, A atau bukan A, maka kita tidak bisa memilih pilihan ketiga. Karena A dan bukan A itu adalah totalitas pilihan kita. Kita nggak punya pilihan lain di luar itu. Maka dengan memilih bukan A, otomatis kita mengatakan bahwa A salah. Gitu. Kalau kita memilih A, berarti kita mengatakan bahwa bukan A salah. Gitu. Jadi seperti itu. Negasi atau kata bukan tadi itu fungsinya seperti switch lampu ya, knob lampu gitu. Kita ceklekin nyala, ceklekin mati gitu. Jadi itulah fungsi dari negasi di dalam logika klasik ya, dalam hal asas penyisihan jalan tengah itu. Jadi kalau kita mau membuktikan bahwa P benar dan kita nggak tahu caranya membuktikan bahwa P benar, kita bisa saja membuktikan bahwa bukan P itu benar gitu ya. Artinya kita menunjukkan bahwa bukan P itu akan membawa kita pada kontradiksi. Sehingga kita harus menyimpulkan bukan P. Nah, kalau bukan P berarti itu kan ekuivalen dengan P gitu. Dengan kata lain kita membuktikan P gitu. Jadi cara membuktikan dengan jalur memutar gitu. Itu salah satu hal yang diperbolehkan dalam logika klasik. Tapi kalau kita masuk ke dalam sistem logika yang lebih inklusif, yang lebih lemah katakanlah, istilah yang dipakai di sini adalah lemah, artinya dia tidak terlalu mengikat aturannya, maka asas-asas itu tidak diandaikan berlaku ya. Ada yang disebut logika intuisionistik. Ini logika yang tidak mengakui asas penyisihan jalan tengah ya. Yang tadi ya, P atau bukan P gitu. Tidak ada sesuatu pun di luar di antara kedua itu gitu. Ini ditolak oleh logika intuisionistik. Karena menurut kaum intuisionistik ini bukan kalau kita mau membuktikan P ya kita harus mengkonstruksi bukti bagi P itu, bukan memutar ya, bukan menunjukkan by contradiction bahwa non P benar gitu. Karena menurut kaum intuisionistik itu non P atau bukan P itu tidak sama dengan P gitu. Kita oleh karena itu kalau mau membuktikan P kita harus langsung mengkonstruksikan satu bukti yang memperlihatkan bahwa P kayak gitu. Jadi itu adalah logika yang ketika muncul di akhir abad 19 oleh orang Belanda bernama L.E.J. Brouwer, itu ditentang keras oleh komunitas matematikawan, logikawan ya, karena dianggap merusak satu hukum paling fundamental dalam berpikir, yaitu asas penyisihan jalan tengah itu. Kalau kita punya dua pilihan P atau non P ya kita harus milih salah satu. Menurut si Brouwer enggak. Kita masih punya pilihan ketiga, ya. Sesuatu yang bukan P tapi juga bukan P. Ada nilai ketiga gitu. Nah, itu satu kemungkinan. Nah, di tahun 70-an juga berkembang satu kemungkinan dalam pembangunan sistem logika lain yang menunjukkan bahwa asas fundamental lain dalam logika klasik itu bisa dinyatakan tidak berlaku. Misalnya yaitu asas non kontradiksi ya. Bahwa kontradiksi selalu salah, bahwa kontradiksi selalu bisa, dari kontradiksi kita akan menghasilkan kesimpulan apa saja dan oleh karena itu kita harus menghindari kontradiksi gitu ya. Karena membuat logikanya jadi trivial ya. Karena dia bisa nyimpulin apa aja, itu disebut sebagai doktrin ledakan ya, explosion. Jadi kalau kita menyimpulkan sesuatu ketemunya P dan non P, sesuatu yang kontradiktif, maka setelah itu kita bisa bebas menyimpulin apa aja dan udah pasti itu salah. Karena kita nggak akan pernah bisa jadi pegangan logikanya gitu. Maka yang logikawan klasik sangat berpegang pada asas non kontradiksi. Kontradiksi nggak boleh gitu ya, nggak punya nilai gitu.
jadi dia selalu bernilai salah maksudnya gitu. Nah, tapi di tahun 70-an tadi seperti saya bilang, muncul pandangan seperti orang Australia bernama Graham Priest yang menunjukkan bahwa ada logika yang mengakui kebenaran kontradiksi, itu disebut sebagai logika para konsisten ya. Disebut oleh si Priest sebagai logika paradoks ya. Yaitu suatu logika yang nilai kebenarannya itu bukan dua ya, bukan benar atau salah, tapi tiga. Benar, salah, benar dan salah. Jadi ada nilai kebenaran ketiga, yaitu benar dan salah sekaligus gitu. Jadi dengan begitu logika para konsisten ini, logika paradoks ini memungkinkan kita berbicara tentang kontradiksi, menyimpulkan kontradiksi, dan tidak kemudian menjadi trivial ya. Dari situ kita tetap bisa menyimpulkan secara sistematis seperti itu. Nah, ini kan satu sistem logika yang kelihatan banget beda sama sekali dari logika klasik ataupun logika intuisionistik ya. Jadi dia menolak asas bivalen, asas bahwa hanya ada dua nilai, dan dia juga menolak asas non kontradiksi gitu. Nah, jadi ini contoh-contoh sistem-sistem logika yang muncul kemudian hari gitu. Dan bagaimana kemudian itu diatasi ya, diselesaikan gitu. Caranya kemudian di dalam disertasi saya yang kemudian jadi prinsipia logika itu adalah dengan memperhatikan apa yang disebut sebagai invarian ya. Sesuatu yang tidak berubah. Jadi dalam logika itu ada permutasi nilai kebenaran. Jadi misalnya pernyataan jika P maka P gitu. Kita bisa mengubah nilai P kan. Andaikan nilai P benar, maka implikasi jika P maka P benar atau salah? Benar. Andaikan sekarang kita ubah nilai P-nya jadi salah. Nah, maka implikasi jika P maka P benar atau salah? Ya tetap benar, karena jika sesuatu salah mengimplikasikan sesuatu yang lain yang salah, maka implikasi itu benar gitu. Artinya, jika P maka P adalah suatu implikasi yang sifatnya selalu benar di sembarang permutasi nilai kebenaran. Nah, ini yang disebut dalam matematika sebagai teorema. Teorema itu adalah satu proposisi yang kita ubah-ubah seluruh kemungkinan nilai kebenarannya, inputnya itu, kita akan selalu memperoleh pernyataan yang benar. Contoh lainnya adalah tadi ya, jadi yang contoh silogisme itu juga satu teorema itu. Semua manusia pasti mati, Sokrates adalah manusia, Sokrates pasti mati kesimpulannya. Ini juga satu teorema karena kita ubah-ubah aja nilainya itu, implikasi itu akan tetap benar gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi cara berpikir seperti ini yang kemudian memperlihatkan bahwa sebetulnya yang bekerja di dalam logika itu adalah ada satu kelompok invarian gitu, kelompok yang tetap dalam perubahan nilai kebenaran. Nah, kelompok proposisi yang invarian ini berbeda-beda di tiap sistem logika ya. Di sistem logika paradoks, yang invarian beda dengan yang di klasik ya. Antara yang sistem klasik yang satu dengan yang lain juga beda gitu. Tapi kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada semacam hierarki invarian yang dikonservasi lintas sistem logika gitu. Jadi kalau sesuatu itu invarian di sistem logika yang lebih lemah, otomatis dia invarian di sistem logika yang lebih kuat. Itu prinsip umumnya. Artinya kalau kita petakan seluruh sistem logika itu kayak sebenarnya ada satu alam semesta gitu ya. Bayangkan itu kayak galaksi atau alam semesta kita ini, maka ada satu sumbu yang membuat semua sistem logika itu dapat diperbandingkan gitu ya. Yaitu invarian itu. Ada satu hal yang invarian di sembarang permutasi nilai kebenaran di sembarang sistem logika gitu. Nah, tentu saja permutasi di sini harus disesuaikan ya. Mungkin tidak untuk semua keseluruhan kasus, tapi untuk sejumlah tertentu kasus seperti itu. Karena begitu kita turun ke sistem-sistem logika yang lebih lemah dari klasik, kita akan menjumpai sistem logika yang tidak punya teorema sama sekali gitu. Tidak ada satu proposisi yang nilainya selalu benar di sembarang permutasi gitu. Jadi konsep permutasinya harus dilonggarin dikit gitu ya. Bukan hanya permutasi di semua nilai kebenaran, tapi permutasi di sejumlah N nilai kebenaran. N-nya kita tentukan aja 5, 10, 15, 1000, dan seterusnya. Kayak gitu. Jadi paling tidak tetap ada konservasi invarian itu. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar untuk membangun hipotesis spektral logika tertata. Jadi bayangin sistem-sistem logika itu bisa diurutin ibarat kita mengurutkan spektrum warna ya. Dari yang frekuensi tinggi sampai frekuensi rendah kan. Kalau nggak salah frekuensi tinggi itu warna jingga atau apa, yang rendah warna merah atau apa gitu. Jadi ada semacam spektrum seperti itu. Nah, seluruh sistem logika itu bisa ditata dalam spektrum itu dan bisa dipetakan hubungannya satu sama lain. Gitu. Nah, ini yang disebut sebagai hipotesis spektral logika tertata. Jadi walaupun ada keanekaragaman sistem logika, tetapi ada suatu
skema pemersatu yang membuat sistem-sistem logika itu dapat diperbandingkan. Gitu. Nah ini yang kemudian dijadikan dasar untuk merancang suatu program lama dalam filsafat yang sudah lama mati ya, tapi coba saya hidupkan lagi, namanya Mathesis Universalis. Ini satu cara pandang filsafat yang dulu di abad ke-17, 16, 18 itu dirumuskan oleh pemikir-pemikir filsafat modern awal ya, orang seperti René Descartes, Leibniz dan seterusnya. Kalau di Eropa itu Leibniz itu dari Jerman, Descartes dari Prancis dan seterusnya. Idenya adalah membangun suatu sains deduktif tentang segala sesuatu. Bagaimana kita membangun konsepsi universal tentang keseluruhan kenyataan ini berdasarkan satu sistem proposisi. Gitu ya. Kita menurunkan prinsip pertama apa, dari situ kita dapatkan semua turunannya, dan kalau kita terusin, kita akan mendapat suatu teori yang lengkap tentang seluruh kenyataan ini. Itu Mathesis Universalis ya. Nah, di dalam dengan menggunakan hipotesis spektral logika tertata tadi, saya coba membangun landasan bagi Mathesis Universalis itu, yaitu bahwa seluruh teori filsafat, seluruh teori pemikiran, apapun cabang ilmunya, itu sebetulnya adalah manifestasi dari si spektral logika tertata tadi. Jadi bahwa kalau kita memetakan aneka teori yang ada itu ke spektra itu, kita akan ketemu bahwa semua punya tempatnya di dalam spektra itu, dan aneka teori yang ada sebetulnya adalah permutasi yang berbeda dari bagaimana kita mengartikan spektra logika tertata itu, struktur dari semua logika itu. Nah, dari situlah kemudian dibangun konsep tentang filsafat atau teori pemikiran yang landasannya bukan yang bangunan pemikirannya itu bukan cabang-cabang substantif ya. Misalnya dalam filsafat kan ada metafisika membahas tentang ada, epistemologi membahas tentang pengetahuan, etika membahas tentang perbuatan baik atau buruk, politik membahas tentang tindakan-tindakan politik dalam masyarakat dan seterusnya. Itu kan cabang-cabang filsafat ya. Demikian pula cabang-cabang ilmu kan, ilmu kedokteran membahas masalah kesehatan, bagaimana penyembuhan itu bisa dilakukan dan seterusnya. Ilmu politik membahas tentang perilaku politik masyarakat dan seterusnya. Nah, ini yang mau dirombak gitu ya, cara pandang. Kalau kita menggunakan hipotesis spektral logika tertata dengan Mathesis Universalisnya itu, maka seluruh ilmu, seluruh teori, seluruh filsafat bisa dilihat ulang, dipetakan ulang, bukan sebagai teori tentang cabang-cabang spesifik, tapi sebagai teori tentang satu bentuk formal dari semesta logika itu sendiri gitu. Jadi semua teori itu ada di semesta logika itu dan bisa dimanipulasi, bisa dilihat bagaimana yang satu bertransformasi menjadi yang lain sebagai sistem hubungan antar sistem logika itu. Nah, itu yang sebetulnya mau dirumuskan ya di dalam yang dirumuskan dalam buku Principia Logika itu. Jadi membangun satu landasan yang cukup inklusif bagi sembarang sistem pemikiran gitu. Sehingga semuanya itu bisa diperbandingkan satu sama lain. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau mau sebagai pengantar awal ya. Mungkin nanti kita bisa diskusi untuk memperdalam lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator berarti. Oke, sangat luar biasa ya Mas. Bangunan gagasan dari buku ini. Berarti buku ini diangkat sebagai disertasi ya Mas awalnya? Ya betul, di disertasi semula itu. Oke, dari disertasi kemudian membangun gagasan tertarikan Mas ini tentang logika ini, prinsip logika, dan memang Mas misalkan balik lagi kepada kajian tentang logika kan sejauh ini banyak juga yang menganggap bahwasanya logika itu sudah mati gitu atau sudah tetap dan tidak bisa dikembangkan lagi. Sehingga kajian ini menurut saya cukup menarik, sehingga kajian tentang logika yang kemudian saat ini sudah dianggap mati oleh banyak orang, banyak golongan itu bisa terus dikembangkan dan bisa kita sama-sama pelajari untuk bisa mendiskusikan banyak hal. Karena ketika kita berbicara tentang filsafat pun pasti kita akan selalu berbicara tentang reasoning gitu. Nah, mungkin untuk supaya kita bisa lebih luas lagi, lebih lebar lagi, di sini ada 92 orang yang tergabung. Dari teman-teman sekiranya mempunyai pertanyaan, mempunyai pandangan perihal diskusi pada kesempatan hari ini, saya buka kesempatan untuk teman-teman bertanya agar kita bisa berdiskusi lebih luas lagi gitu. Yang ingin bertanya silahkan. Ya, Mas Jaki, silakan Mas.
Oke, terima kasih Mas. Nah, mungkin saya langsung aja ya. Perkenalkan saya Zaki. Nah, yang ingin saya tanyakan sebelumnya gini Mas. Kan konsep benar dan salah itu kan itu ada gitu kan di kehidupan kita gitu kan. Nah, yang mau saya tanyakan mungkin konsep benar dan salah ini seperti apa? Tadi juga disebutkan bahwa dia itu bisa berada di kedua titik sekaligus gitu kan. Jadi yang saya tangkap tadi itu dia bisa berada di kedua titik sekaligus gitu. Dia ada di tengah-tengah antara benar dan salah gitu kan. Nah, konsep yang seperti ini tuh sebenarnya konsep yang seperti apa sih gitu kan? Apakah memang itu tergantung kondisi atau lain sebagainya gitu. Kalau misalnya dilihat dari sudut pandang dia gitu kan berada di tengah-tengah gitu kan misalnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, jika logika ini tuh diterapkan, berarti semua juga bisa dong disebut sebagai keduanya gitu kan. Misalnya saya punya suatu benda gitu kan. Nah, suatu benda ini juga bisa disebut sebagai ini bukan benda yang dimaksud, ini juga bisa disebut sebagai benda yang dimaksud gitu kan. Nah, konsep-konsep yang seperti ini juga bisa masuk gitu ke dalamnya gitu kan. Nah, tergantung dengan bagaimana kondisinya, itu yang pertama. Nah, yang untuk yang kedua gitu kan, konsep logika juga menurut saya itu menaungi banyak sekali norma-norma gitu kan, bahkan juga peraturan juga kalau yang saya lihat itu bisa itu didasarkan pada logika juga gitu. Dan lain sebagainya juga banyak kayak gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan yang kedua itu adalah bagaimana sih kita biar bisa melacak gitu bahwa logika ini itu ujung-ujungnya jatuh kemana gitu kan. Karena kalau misalnya dilihat dari yang tadi gitu kan, ujung-ujung dari logika ini jatuhnya itu kebanyakan, kalau yang saya lihat ya, jatuhnya kebanyakan pada konstruksi sosial gitu. Misalnya di suatu wilayah itu disepakati bahwa oh ya logika ini yang benar gitu kan. Nah, kebanyakan itu ujung-ujung dari logika, pembenaran logika itu ujung-ujungnya yang seperti itu. Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab ya, moderator ya. Oke. Ya jadi Mas, pertama mengenai konsep benar ya, benar dan salah dalam logika. Ini memang kalau di sekolah dulu, di zaman kuliah S1 dulu kan kita diajarin benar dalam logika itu bukan benar seperti kenyataan ya. Dia benar secara formal, artinya jika Sokrates adalah angin dan angin akan mati, maka Sokrates akan mati misalnya kayak gitu. Ini kan absurd ya, nggak cocok dengan kenyataan. Tapi dia bisa, dan oleh karena itu dia tidak bisa disebut benar ya, menurut sebagian pengajar logika ya. Karena benar itu hanya bisa dinyatakan berkenaan antara satu teori dengan kenyataan di luar teori itu gitu. Misalnya apakah teori sosial A ini benar atau enggak, ya dia cocok apa enggak dengan kenyataan gitu ya. Tapi dalam logika biasa digunakan istilah valid gitu, sahih gitu. Nah, tapi itu istilah yang di Indonesia lazim ya, lebih banyak digunakan sahih gitu. Tapi sebetulnya dalam logika formal yang berkembang di disiplin ilmu komputer, ilmu matematika, ilmu filsafat juga itu sahih dan benar itu dibedakan bukan dalam pengertian seperti itu ya. Jadi kebenaran logis itu adalah bahwa satu proposisi bernilai benar ya. Artinya kebenaran itu menjadi satu nilai ya, nilai dari satu proposisi. Jadi proposisi itu, yang dimaksud proposisi kita tahu kan, itu adalah pernyataan kalimat deklaratif lah, kalimat pernyataan. Nah, suatu proposisi bisa dinilai benar, bisa dinilai salah kan. Bukan dalam arti dia cocok sama kenyataan apa enggak, tapi diasumsikan saja dia sebagai kemungkinan diberikan kemungkinan untuk dapat diberikan nilai gitu ya. Nilainya 1 atau 0 ya. Kalau 1 itu benar, 0 itu salah. Nah, sahih atau valid itu adalah ketika satu proposisi itu nilainya tidak bisa tidak benar gitu. Itu disebut valid atau sahih ya. Jadi proposisi yang sahih itu adalah proposisi yang selalu benar di sembarang kesempatan. Nggak pernah ada satu kesempatan di mana proposisi itu salah, itu nggak ada. Misalnya contohnya dalam logika klasik adalah jika P maka P gitu ya. Jika contohnya misalnya jika langit berwarna biru maka langit berwarna biru, itu pernyataan yang benar dengan sendirinya ya, bukan karena kebetulan langit berwarna biru, tapi kalau kita ngelihat kalimat itu, jika langit berwarna biru maka langit berwarna biru, itu kan sesuatu yang self evident ya, sesuatu yang pasti, yang jelas dengan sendirinya, karena kita mau ganti-ganti nilai kebenaran dari langit berwarna biru itu tetap aja hasilnya benar gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai sahih ya, sesuatu yang benar di sembarang kesempatan. Demikian pula dengan misalnya
bukan biru gitu ya. Itu sama artinya dengan biru. Karena dia bukan dari semua hal yang bukan biru. Artinya sama dengan biru gitu. Maka ini sahih ya. Jika sesuatu itu bukan biru, maka sesuatu itu adalah biru. Ini sesuatu yang sahih karena selalu berlaku seperti itu. Selalu nilainya benar gitu ya. Nah, akan tetapi itu hanya berlaku di dalam logika klasik yang selama ini kita pelajari, yang bahkan sampai hari ini teman-teman matematika di Indonesia, khususnya mahasiswa, itu diajarkan satu-satunya logika adalah logika klasik. Yang ini, logika yang tadi barusan saya ceritakan ini gitu. Jadi itu evaluasi terhadap proposisi selalu seperti itu ya. Ada kebenaran tuh, nilai kebenaran ada dua, yang satu benar, yang satu salah. Akan tetapi berkembang tadi ya aneka sistem logika seperti logika para konsisten gitu, yang memungkinkan ada nilai kebenaran ketiga, yaitu benar dan salah gitu. Jadi ada 3 variasi itu gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan panjang tentunya dalam logika sendiri, ilmu logika itu. Ketika sistem para konsisten ini diusulkan oleh Graham Price, banyak yang mendebat dari para logikawan ortodoks yang klasik itu akan melihat ini mah bukan logika, ini fiksi ini. Ini sekedar orang ngayal-ngayal satu aturan penyimpulan sendiri lalu menyimpulkan bahwa kontradiksi itu bisa benar gitu ya. Padahal itu absurd, nggak mungkin itu diandaikan benar gitu. Nah, tapi nyatanya sistem-sistem semacam itu berguna juga gitu. Ada keadaan tertentu di mana kita butuh nilai kebenaran di luar benar atau salah gitu. Misalnya ada satu ilmuwan matematika dari Amerika namanya Noel Belknap ya. Ilmuwan ahli logika matematika gitu. Nah, di tahun 70-an, 79 gitu, dia berangkatnya dari latar belakang logika dan computer science gitu ya. Matematika sama computer science kan dekat kan. Dia punya satu keperluan, gimana sih caranya membangun satu logika atau aturan bernalar yang bisa berlaku bagi komunikasi antar server komputer itu. Server A ketemu server B ketemu server C gitu. Bagaimana mereka bisa berdialog atau saling mengirim informasi secara teratur gitu. Problemnya menurut si Belknap adalah ketika si server A itu kan kadar informasi yang terkandung di server A, keandalannya atau sifatnya itu kan beda-beda ya dibandingkan dengan server B, server C gitu. Maka kalau yang satu mengatakan benar mengenai satu proposisi, sedangkan server B mengatakan itu salah, dan kalau ini dibiarkan begitu saja, maka sistemnya crash kan, hang gitu. Nggak bisa jalan dia beku gitu. Karena ketemu dengan satu hal yang kontradiksi kan halt dan langsung berhenti, nggak bisa, nggak ada ininya. Kecuali dia di-reboot ya, diulang gitu. Tapi bagaimana bisa membangun satu komunikasi sekalipun ada kontradiksi. Nah, ini PR yang dipikirkan oleh Noel Belknap. Akhirnya dia merumuskan satu sistem logika bagi server-server itu yang disebut sebagai FDA. FDA itu first degree entanglement ya. Ini satu sistem logika di mana nilai kebenarannya ada 4 ya. Benar dan salah, tidak benar dan tidak salah. Dengan 4 sistem kebenaran ini, server-server yang berbeda-beda informasinya itu bisa saling berkomunikasi tanpa crash ya. Mereka bisa saling bertukar informasi dan masih bisa diandalkan informasinya itu. Masih bisa disalurkan, masih bisa dibicarakan lah seperti itu. Bukan tidak menjadi satu hal yang menghentikan si sistem server-server itu tadi. Nah, jadi ada keperluan ketika kita menggunakan nilai kebenaran yang tidak hanya 2 gitu ya. Contoh lain misalnya masalah dalam fisika kuantum gitu ya. Itu juga mengandaikan evaluasi yang nilai kebenarannya lebih dari 2 ya. Misalnya keadaan ketika satu partikel itu adalah sekaligus juga gelombang gitu ya, yang disebut superposisi ya. Kalau eksperimennya kan disebut sebagai double slit eksperimen, pakai tirai terus ditembakkan satu partikel itu maka dia ketika berhadapan dengan 2 lubang itu dia akan bertransformasi menjadi gelombang gitu ya. Jadi ketika dia di kondisi normal dia adalah partikel, tapi dia di dalam kondisi tertentu dia berubah menjadi gelombang. Jadi partikel dan gelombang itu adalah dua-duanya sekaligus gitu. Jadi ada kondisi di mana sesuatu itu bukan partikel, di sisi lain juga ada kondisi di mana sesuatu itu adalah partikel gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian mendorong para logikawan mengadopsi sistem logika yang nilai kebenarannya bukan 2 gitu. Bisa saja 3 dalam arti benar dan salah sekaligus atau tidak benar dan tidak salah gitu. Nah, ini adalah kemungkinan-kemungkinan ya yang bisa digunakan. Jadi sebetulnya satu teori itu bisa dijustifikasi berdasarkan sebuah sistem logika dan bisa disalahkan berdasarkan sistem logika yang lain kan.
Jadi kalau kita seperti teori kuantum tadi, ya kita pakai sistem logika non klasik ya untuk menjelaskan bahwa ada superposisi itu gitu. Fakta bahwa satu partikel bisa sekaligus juga adalah gelombang. Tapi bagi orang yang mau memeluk logika klasik juga bisa menjawab masalah itu, masalah superposisi itu. Caranya adalah dengan mengembangkan satu ontologi baru, yaitu ontologinya diperluas. Ontologi itu andaian tentang apa saja yang ada gitu. Maka dia seorang seperti misalnya Hugh Everett itu mengembangkan hipotesis bahwa ada dunia paralel gitu ya, di mana ketika terjadi superposisi kuantum itu di dunia A dia adalah partikel, di dunia B dia adalah gelombang, jadi dunianya nyabang dua gitu, kayak Stranger Things gitu. Nah tapi di dalam dengan begitu dia mempertahankan logika klasik ya. Ontologinya dia ubah, logikanya dia pertahankan. Bagi yang sebaliknya, yang menggunakan logika non biner yang bukan hanya benar atau salah, logikanya diubah tapi ontologinya tetap dipertahankan. Jadi kebalikannya. Dunia hanya ada satu ini, bukan nggak ada dunia paralel. Cuman di dalam dunia yang satu ini ada memang nilai kebenaran yang lebih dari dua. Nah, jadi itu cara yang berbeda untuk menjelaskan satu gejala ya, menghasilkan dua teori yang berbeda. Nah, terus kemudian tadi ditanyakan tentang apakah kemudian itu akhirnya berkaitan dengan konstruksi sosial ya. Artinya sesuatu yang benar menurut masyarakat A berbeda dari masyarakat B dan seterusnya gitu. Dalam arti tertentu memang ada kemiripan seperti itu ya. Artinya logika ini kan juga diterima seperti halnya kebudayaan ya. Bagi masyarakat intelektual tertentu, logika klasik adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar gitu. Ya harus dipegang teguh gitu karena dia menjadi dasar bagi banyak teori yang selama ini sudah terbukti memadai secara empiris, bisa menjelaskan kenyataan empiris secara andal lah. Kita bisa membangun eksperimen dari sana dan hasilnya pun cocok dengan kenyataan. Dan semua itu dibangun dari logika klasik ya. Teori-teori sosial klasik kita kan semuanya persis kayak gitu ya. Kontradiksi itu sesuatu yang sebisa mungkin dihindari ya. Kalau kita menemukan kontradiksi dalam teori itu namanya berarti kita menemukan cacat dari teori itu. Maka kita harus membangun satu teori baru yang bisa mengatasi teori lama itu. Jadi cara pandangnya kan seperti itu. Nah, berarti dalam komunitas logikawan ini, logika klasik dalam komunitas intelektual ini, logika klasik sifatnya tidak bisa ditawar ya, dia sifatnya baku gitu. Tapi buat komunitas ilmuwan yang lain, mereka akan melihat bahwa ya logika bisa saja ditawar gitu, bisa diganti, bukan klasik tapi yang sebagai yang berkebalikan, misalnya para konsisten atau logika intuisionistik tadi dan seterusnya. Di kalangan matematika juga seperti itu ya, terbelah ya antara kubu matematikawan yang masih percaya pada logika klasik bahwa nilai kebenaran itu hanya ada dua dan asas penyisian jalan tengah itu berlaku universal ya. Tapi juga ada kalangan matematikawan konstruktif ya, yang disebut sebagai konstruktivisme alirannya. Ini bukan konstruktivisme sosial yang kita jumpai dalam sosiologi ataupun dalam misalnya pemikiran seperti Bruno Latour, itu bukan ya, Steve Woolgar itu bukan. Ini konstruktivisme dalam pengertian bahwa pembuktian dalam matematika itu hanya boleh dilakukan kalau kita bisa mengkonstruksi langsung entitas yang mau kita buktikan. Misalnya kita mau membuktikan ada tak terhingga banyaknya bilangan prima. Ya kita konstruksikan tak terhingga banyaknya bilangan prima itu. Bukan dengan menunjukkan kebalikannya ya. Bukan melalui proof by contradiction atau menunjukkan bahwa kalau bilangan prima itu terhingga maka hal itu kontradiktif sehingga harus disimpulkan bahwa bilangan prima tidak terhingga. Nah, itu kan cara membuktikan yang kebalikannya. Itu yang ditolak oleh matematikawan konstruktif ini. Jadi mereka mengharuskan pembuktian matematis itu dilakukan dengan cara yang memang secara langsung ya, secara positif itu dikonstruksikan objek yang mau kita buktikan itu. Nah, jadi memang dalam arti itu kan bisa kita lihat ada perbedaannya lebih seperti perbedaan antara komitmen dalam satu masyarakat, komitmen dalam pengertian keyakinan teoritiknya dengan komitmen atau keyakinan teoritik masyarakat ilmuwan yang lain gitu. Jadi bisa dibilang ada semacam kemiripan dengan logika dalam konstruktivisme dalam pengertian itu, tapi yang membedakan adalah dalam logika itu walaupun setiap orang bisa saja punya ukuran sendiri, tapi ada hubungan inherent di dalam sistem-sistem logika itu gitu ya. Artinya kita nggak bisa menggunakan misalnya logika klasik untuk membicarakan kebenaran dari logika yang lebih lemah, misalnya logika intuisionistik.
Tapi kita bisa dari logika intuisionistik, kita bisa melihat bahwa unsur-unsur yang benar dalam logika intuisionistik otomatis benar juga dalam logika klasik. Jadi ada strukturnya. Bukan sekedar relativisme ya, tergantung setiap orang sesuai dengan keyakinan masing-masing, enggak. Tapi ada struktur yang dikonservasi atau diawetkan secara lintas sistem itu. Kalau sesuatu itu benar di sistem logika yang lebih lemah, maka otomatis dia benar di sistem logika yang lebih kuat. Itu aturan dasarnya gitu. Sehingga dalam arti itu relativisme tidak berlaku. Jadi ada satu semacam hierarki kumulatif, kalau ibaratnya dalam matematika dikenal hierarki subset ya. Jadi himpunan apa misalnya, himpunan manusia merupakan bagian dari himpunan makhluk hidup. Himpunan makhluk hidup merupakan bagian dari himpunan objek misalnya gitu. Jadi kan ada satu hal yang dikonservasi di dalam relasi subset atau relasi bagian itu gitu. Nah, kalau kita bicara tentang objek berarti otomatis di dalamnya mengandung manusia. Nah, sama halnya dengan hubungan antar sistem logika. Jadi ada semacam hierarki kumulatif seperti itu. Itu yang membuat relativisme yang terkandung dalam konstruktivisme sosial itu tidak berlaku di sini. Nah, kurang lebih itu jawabannya. Oke, terima kasih Mas Martin. Dari Mas Zaki ada tanggapan dulu nggak? Atau pertanyaan lagi sebelum? Oke. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya dari Mas Martin dan terima kasih atas waktunya karena sudah bertanya tadi. Nah, mungkin tanggapan saya sih lebih ke arah yang pertama tadi sih, sebenarnya kayak menimbulkan pertanyaan baru juga gitu kan, bisa aja kan, karena kalau yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, yang lebih dipakai itu sebenarnya logika-logika yang sebenarnya logika klasik gitu. Kalau misalnya nggak 0 ya 1 gitu, kalau misalnya nggak 1 ya 0 kayak gitu kan. Nah, logika-logika yang seperti itu yang kita gunakan gitu kan sebagai logika umum lah ibaratnya sampai sekarang juga gitu. Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan saya juga sih sebenarnya, apakah itu memang ibaratnya nggak bisa karena kan ini kan kita juga ada, tadi sudah dijelaskan sama Mas Martin juga kan, nggak cuma logika klasik yang seperti itu, tapi ada juga benar dan salah atau salah keduanya gitu kan. Nah, apakah memang karena mungkin doktrin yang dari dulu gitu kan, doktrin tentang logika klasik yang dari dulu melekat di pemikiran kita, atau yang seperti apa gitu yang menyebabkan sampai saat ini gitu kan, walaupun udah ada ibaratnya studi-studi terbarunya ibaratnya kayak gitu kan, tentang logika itu nggak cuma biner gitu kan, nggak cuma dua gitu kan. Nah, tapi orang-orang ya kebanyakan masyarakat sekarang itu lebih memilih untuk oh iya logika itu sebenarnya dua gitu kan, lebih memilih ke arah situ. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Ya memang itu ya, kalau kita bicara logika memang kenapa orang lebih suka pakai klasik adalah karena dia sepertinya jelas ya, sepertinya lebih lebih clear, memberikan kepastian gitu ya. Kalau kita menemukan sesuatu itu benar, maka yang kebalikannya otomatis salah gitu ya. Jadi itu suatu hal yang simple ya, kayak kita ngadepin tadi ya switch saklar lampu gitu kan. Simple banget gitu. Dan manusia suka yang simple karena kemampuan berpikirnya memang cenderungnya kan mau mensimplifikasi kan, menghemat RAM lah katakanlah seperti itu. RAM dalam kepala kita ini. Jadi kita cenderung mencari penjelasan paling simple terhadap suatu gejala gitu ya. Ini yang disebut dalam filsafat ilmu itu sebagai ekonomi pikiran ya. Jadi bahwa pikiran pun punya ekonomi ya. Dia akan mengutamakan satu penjelasan atas sebuah gejala yang paling tidak membutuhkan banyak asumsi. Kita akan bisa menjelaskan satu gejala dengan banyak asumsi ya. Misalnya kenapa hari ini hujan? Ya karena di langit sana sedang terjadi peperangan di antara makhluk alien A dan alien B, sehingga alien-alien ini menghasilkan pertumpahan darah dan darahnya itu bertransformasi menjadi hujan ya. Andaikan teori semacam ini nih konsisten ya, selalu bisa kita gunakan berulang kali, tapi itu kan ribet sekali ya kita menjelaskan berdasarkan hal seperti itu. Akan jauh lebih sederhana kalau kita menerima penjelasan fisika tentang terbentuknya kondensasi air menjadi uap, terus kemudian uap itu menjadi hujan dan seterusnya. Jadi kita akan cenderung mencari penjelasan paling mudah gitu. Masalahnya adalah penjelasan yang paling mudah itu belum tentu benar gitu. Ada kasus-kasus di mana ada penjelasan yang mudah yang bisa diberikan, tetapi itu pasti salah gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan realitas yang abu-abu itu, kalau kita pakai pegangan logika klasik ya pasti kita akan terbentur-bentur dengan masalah gitu ya. Selalu
nggak pernah bisa memberikan kesimpulan yang clear, justru karena kita menghendaki atau mencari kejelasan yang secara segera itu. Maka dibutuhkan logika yang lebih lemah, logika seperti intuisionistik, para konsisten, dan seterusnya. Contoh sederhana misalnya, dalam logika klasik, intinya gini, semakin logika itu kuat, artinya dia semakin seperti klasik tadi ya, maka logika itu tidak akan mampu memilah hal yang berbeda-beda. Dia akan cenderung melihat dua hal menjadi sama. Contohnya adalah tadi, proposisi X dan proposisi bukan X. Di dalam klasik, ini dua proposisi ini satu, hanya ada satu makna gitu ya. Sementara dalam logika yang lebih lemah, dalam logika para konsisten dan seterusnya itu dua proposisi yang berbeda ya. Misalnya dalam logika intuisionistik maksud saya, itu dua proposisi yang berbeda. Karena dari P kita nggak bisa menyimpulkan bukan P, tapi dari bukan P kita nggak bisa menyimpulkan P otomatis gitu. Nah jadi itu ada dua proposisi yang maknanya beda gitu. Itu bukan satu proposisi tapi dua. Nah sedangkan dalam logika klasik itu dianggap sebagai satu proposisi. Jadi banyak hal tuh yang nggak bisa kita pilah kalau kita pakai logika yang terlalu kaku gitu, logika klasik. Kita akan melihat borderline case antara abu-abu, antara hitam dan putih itu, yang abu-abu itu sebagai kalau nggak hitam ya putih otomatis gitu, nggak bisa ngelihat gradasi. Maka itu berkembang aneka sistem logika juga yang nilai kebenarannya bukan 1, 2, 3, 4, 5 tapi tak terhingga. Keseluruhan nilai desimal dari antara 0 sampai 1 itulah yang menjadi nilai kebenarannya. Jadi itu yang membuat logikanya jauh lebih presisi ya dalam memilah apakah ini 1/10 benar atau 1/100 benar atau 1/15 salah gitu. Seperti itu misalnya. Mungkin ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Ada dari Mas Rijal di komentar. Pertanyaannya yang pertama, apakah konsep yang ditawarkan dalam buku ini dapat menjadi landasan unifikasi berbagai cabang ilmu dan menjadi suatu ilmu yang universal? Terus yang kedua, apakah dengan konsep tersebut dapat diturunkan menjadi rangkaian proposisi seperti dalam etiknya Spinoza sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan etika? Sama yang ketiga, tawaran konsep yang ditawarkan untuk mengungkap bahasa baru mengenai bahasa. Oke. Yang pertama apakah konsep yang ditawarkan dalam prinsipia logika itu bisa jadi landasan untuk sebagai cabang ilmu ya, satu ilmu universal ya. Nah sebetulnya buku ini sendiri tidak bermaksud untuk melebur semua ilmu ya. Yang dibahas sebenarnya lebih di filsafatnya. Jadi bagaimana membangun suatu platform filsafat yang bisa membahas aneka ilmu yang berbeda gitu ya. Artinya ilmu yang dibangun di atas pengandaian yang sepenuhnya bertentangan itu juga bisa diperbandingkan satu sama lain. Itu yang mau diulas di dalam buku ini gitu. Jadi bisa dikatakan ada satu ilmu universal yaitu matesis universalis tadi, tapi bukan berarti semua ilmu menjadi tidak ada ya. Tetap ada ilmu biologi, ilmu fisika dan seterusnya. Tetapi kalau kita melihat dari sudut pandang matesis universalis, maka aneka bentuk ilmu itu adalah cara yang berbeda untuk memandang semesta logika terpadu itu, spektra logika tertata itu. Jadi berbagai macam ilmu yang lain itu adalah bagaimana kita mengatur, men-set up si spektra logika tertata tadi. Kalau kita mengartikan kumpulan relasi formal di dalam sistem logika itu sebagai katakanlah X-nya menjadi atom, maka itu menjadi ilmu fisika misalnya. Kalau X-nya kita ubah jadi apa, dia berubah menjadi realitas, menjadi kajiannya sosiologi misalnya seperti itu. Jadi dalam konteks matesis universalis yang dilihat bukan substansinya, bukan materinya, tapi relasinya. Yang diutamakan lebih bagaimana sembarang objek itu berelasi satu sama lain gitu ya. Jadi itu abstraksi dari ilmu-ilmu gitu. Jadi kalau sebenarnya bukan meleburkan ilmu-ilmu menjadi satu ilmu, tetapi sebetulnya membangun abstraksi dari berbagai ilmu sehingga kelihatan satu platform terpadunya itu apa. Platform yang sebetulnya menjadi titik pijak bagi semua ilmu yang mungkin gitu ya. Bukan hanya ilmu yang ada sekarang, tapi ilmu yang mungkin dalam sepanjang segala masa sampai kapanpun gitu ya. Aneka bentuk ilmu yang paling absurd sekalipun bisa didudukkan di dalam platform itu. Kemudian yang kedua itu soal apakah nanti akan diturunkan ke dalam rangkaian proposisi seperti etiknya Spinoza ya. Buku itu tidak diuraikan dalam bentuk yang baris-baris proposisi seperti halnya etiknya Spinoza ya. Kalau Spinoza kan
Dia membangun dari aksioma ada 5, terus kemudian dia menurunkan konsep-konsep utamanya ini. Terus kemudian dia menurunkan lagi proposisi nomor 15 itu apa satu kalimat, terus ini proposisi nomor 16 apa satu kalimat gitu kan. Buku ini tidak ditulis dalam bentuk yang saklek seperti itu ya, tapi sifatnya memang bisa disarikan ke dalam kumpulan proposisi seperti itu. Tapi ini dinarasikan jauh lebih seperti buku wajar lah, buku pada umumnya yang berargumentasi dalam bentuk paragraf dan seterusnya. Tapi intinya memang ada strukturnya. Kalau teman-teman membaca itu maka kelihatan struktur dari proposisi itu bisa disarikan lah seperti itu ke dalam rangkaian proposisi yang seperti Spinoza itu. Dan walaupun tujuannya beda ya, kalau di Spinoza kalau dinyatakan dalam pertanyaan ini kan bermuara pada persoalan etika gitu ya. Kalau di saya persoalan etika bukan menjadi satu isu yang diangkat sebagai hal yang utama gitu ya. Yang utama itu justru memetakan bentuk formal dari aneka cabang filsafat itu gitu. Entah itu etika, politik, filsafat pengetahuan gitu ya, filsafat ilmu gitu. Nah, jadi yang dicari adalah bentuk formalnya, bukan masuk ke substansi mengenai misalnya pertanyaan etika. Lalu yang ketiga soal adakah konsep yang ditawarkan untuk mengungkapkan hal baru mengenai bahasa. Nah, bahasa ini satu topik yang banyak dibahas dalam buku ini karena kita tahu dalam filsafat kan sebetulnya dikenal abad ke-20 itu sebagai linguistic turn kan, balikan linguistik. Jadi aneka bentuk teori filsafat itu diturunkan dari kesadaran baru mengenai bahasa. Misalnya filsafat pasca modern gitu ya, postmo gitu kan, juga tidak mungkin bisa dipikirkan di luar dari linguistic turn itu. Jadi bahasa menjadi hal yang sangat penting gitu. Nah, cuman yang dibahas di sini yang lebih banyak dibahas adalah mengenai makna ya, konsep tentang makna dalam hal bahasa itu. Makna ini dalam tradisi yang tempat saya mengerjakan proyek ini kan sebenarnya tradisi filsafat analitik ya, filsafat yang berkembang di Inggris, Amerika, dan wilayah negara-negara berbahasa Inggris, dari bukan filsafat kontinental, filsafat Prancis, Jerman, seperti itu bukan ya. Jadi pendekatannya mungkin agak sedikit berbeda dalam hal bahasa. Kalau di kontinental kan yang kita bicara bahasa kan kita bicara tentang misalnya strukturalismenya Ferdinand de Saussure gitu ya, yang bicara tentang tanda itu, makna itu dibentuk lewat perbedaan antar tanda gitu, yang kemudian berkembang jadi strukturalismenya Levi Strauss, berkembang lagi dalam bentuk penolakan terhadap struktur yang dilontarkan oleh Derrida dan para poststrukturalis itu, yang kemudian jadi postmo gitu kan. Jadi di kontinental seperti itu. Tapi kalau di analitik itu agak beda. Analitik itu lebih fokusnya lebih sempit ya. Dia berfokus ke problem makna ya. Bagaimana makna itu dihasilkan. Gitu. Apa yang membuat makna berbeda dari rujukan? Itu pertanyaan fundamental filsafat analitik. Ya. Misalnya kita tahu bahwa Ziggy Stardust itu adalah pengarang Starman, lagunya Starman gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa David Bowie adalah pengarang lagunya Starman gitu. Tapi buat orang yang tidak tahu apa ada bahwa Ziggy Stardust adalah David Bowie, kedua pernyataan itu bisa jadi dua pernyataan yang menandai atau merujuk pada dua entitas yang lain. Di satu sisi ada Ziggy Stardust, di sisi lain ada David Bowie. Tapi buat orang yang tahu kan sebenarnya itu menunjuk ke satu entitas yang sama gitu. Nah, problem seperti ini yang kemudian dibahas dalam hal filsafat bahasa di analitik ya, mengenai sejauh mana makna itu bisa direduksi, bisa dirumuskan ulang sebagai pernyataan tentang rujukan dari kalimat itu. Gitu. Buat banyak tradisi analitik itu tidak bisa ya, tidak bisa dilakukan dengan melalui rujukan ya, karena kita bisa membayangkan satu keadaan seperti tadi ya, orang yang tahu David Bowie adalah pengarang Starman, tapi dia tidak tahu bahwa Ziggy Stardust adalah David Bowie, sehingga dia tidak menganggap bahwa dua proposisi ini bermakna yang sama gitu. Nah, itu yang membuat kemudian makna itu tidak bisa direduksi ke persoalan rujukan. Tapi kalau di buku saya mau menunjukkan bahwa sebetulnya bisa direduksi ke persoalan rujukan asalkan kita menambah tadi itu asumsi dunianya. Asumsi dunianya jangan dibatasi pada dunia yang konsisten, tapi juga dunia yang inkonsisten. Dunia yang inkonsisten itu apa? Dunia yang tidak mungkin ya, yang disebut impossible world. Jadi kita
tidak hanya bicara tentang satu dunia alternatif di mana proposisi itu dievaluasi, tapi juga dunia alternatif yang mengandung objek-objek kontradiktif, seperti misalnya persegi bulat, atau 2+2 sama dengan 5 gitu ya. Itu kan dunia yang tidak mungkin ya. Tapi ketika itu kita akui juga sebagai satu kemungkinan ya, sebagai termasuk dalam satu dunia mungkin yang lain, maka kita bisa menjelaskan problem makna tadi gitu. Yaitu dengan menjelaskannya bahwa tadi bagi orang yang tidak memiliki pengetahuan bahwa Ziggy Stardust adalah David Bowie, kedua pernyataan itu merujuk ke dua objek yang berbeda gitu. Fakta bahwa itu dimungkinkan menunjukkan bahwa keduanya tidak sama, tidak memiliki rujukan yang selalu sama. Ada satu dunia yang mungkin untuk dibayangkan, sekalipun itu kontradiktif ya, karena David Bowie pasti adalah si Ziggy Stardust ya. Tapi kan kita bisa membayangkan satu dunia yang lain yang tidak mungkin dari sudut pandang kita, bahwa di sana David Bowie dan Ziggy Stardust itu dua orang yang sama sekali berbeda gitu ya. Nah, maka kita dari situlah kemudian memperlihatkan bahwa makna itu bisa diartikan sebagai rujukan di relatif terhadap dunia yang diandaikan. Nah, itu istilahnya ringkasnya seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi nih, perihal ada nggak proyek spektra logika tertata menata relasi formal dalam sistem logika bagi semua ilmu yang mungkin? Atau bagaimana spektra logika tertata yang tadi katanya dari filsafat analitik tadi itu dapat mengatasi persoalan-persoalan filsafat? Kira-kira mungkin nggak, Mas? Oke. Ya, ini kan yang ditanya estetika ya, persoalan filsafat yang bersifat estetis ya. Misalnya apa itu indah gitu ya, keindahan. Apakah keindahan adalah satu komposisi formal ataukah sesuatu yang subjektif ataukah seperti itu. Jadi memang kalau di dalam buku saya memang nggak langsung membahas mengenai estetika ya. Tapi itu sebetulnya bisa diartikan, bisa dijawab ya. Artinya masalah estetis paling utama kan menjelaskan sudut pandang orang pertama. Sudut pandang orang pertama itu seperti apa rasanya mengalami sesuatu. Itu yang disebut sebagai first person knowledge gitu ya. Atau dalam bahasa Latin yang banyak dibahas dalam filsafat itu knowledge dese gitu. Dese itu of oneself gitu. Pengetahuan tentang diri sendiri gitu ya. Bahwa saya merasakan langit malam ini berwarna hitam ya. Saya melihat langsung, saya tahu rasanya melihat langit berwarna hitam gitu. Bagi sebagian filsuf dan terutama hampir semua estetikawan ya, semua ahli filsafat seni, sudut pandang orang pertama itu tidak dapat direduksi. Artinya dia benar-benar unik ya. Tidak bisa direduksi ke sudut pandang orang ketiga. Apa yang dimaksud sudut pandang orang ketiga itu adalah pernyataan yang bisa dinyatakan oleh siapa saja gitu ya. Jadi misalnya pernyataan bahwa saya merasakan hujan malam ini gitu ya. Saya merasakan angin, hujan dan seterusnya itu kalau sebagian filsuf analitik tadi itu dianggap tidak bisa direduksi, tidak bisa diparafrase atau disadur menjadi kumpulan pernyataan tentang yang mendeskripsikan sensasi itu. Misalnya telah terjadi hujan pada titik koordinat ini dan sejumlah bulir-bulir hujannya menerpa subjek bernama ini pada jam sekian dan seterusnya ini. Itu hal yang tidak bisa dilakukan kalau menurut sudut pandang estetika pada umumnya ya, menurut sudut pandang filsafat analitik juga pada umumnya gitu. Tapi dalam buku saya cenderung mencoba melihat dari sudut yang berbeda ya. Justru mau melihat bahwa sebetulnya bisa ya, sudut pandang orang pertama itu bisa disadur, bisa diparafrase menjadi sudut pandang orang ketiga. Artinya yang kita perlu nyatakan adalah keseluruhan keseluruhan proposisi yang mendeskripsikan si pengalaman itu gitu ya. Kalau kita punya seluruh proposisi itu dan proposisi itu dihimpun menjadi satu, yaitu persis itulah yang disebut sebagai pengalaman merasakan hujan malam ini gitu. Yang mungkin berbeda setiap orang, tapi paling tidak ketika kita rinci proposisi, kita rinci aneka bentuk proposisi yang mendeskripsikan fakta tentang itu dari sudut pandang orang ketiga, kita akan memperoleh sudut pandang orang pertama. Artinya sudut pandang orang pertama itu bisa disimulasikan. Bisa disimulasikan dari sudut pandang orang ketiga. Ini implikasinya bukan hanya ke estetika ya, tapi ke AI dan seterusnya itu. Kalau ini benar, berarti kan yang disebut kecerdasan general intelligence ya, kecerdasan umum
yang kita punya sebagai manusia yang membuat kita berbeda dari AI misalnya, itu nyatanya sebetulnya bisa diubah menjadi kecerdasan AI ya. Jadi AI suatu saat nanti akan bisa mencapai kondisi seperti kita ya, merasa punya sudut pandang orang pertama ya, karena sudut pandang orang pertamanya bisa diubah jadi sudut pandang orang ketiga kan. Kalau itu bisa diubah berarti kan komputasional sifatnya, artinya suatu objek seperti komputer yang nggak bisa merasakan dunia karena nggak punya pori-pori dalam kulitnya, nggak bisa merasakan lembabnya hujan dan seterusnya, asalkan dia punya akses ke sudut pandang orang pertama dalam bentuk kumpulan pernyataan sudut pandang orang ketiga, maka dia bisa merasakan hujan, si komputer itu. Nah, itu artinya adalah hubungan antara AI dan manusia bukan satu perbedaan yang nyaris, yang total gitu ya, tapi perbedaan derajat saja. Derajat dalam pengertian bukan martabat ya, tinggi rendah gitu, bukan, tapi perbedaan yang sifatnya bisa dijembatani lah gitu. Yang kita naikin dikit kemampuan memproses informasinya, dia akan sampai pada kemampuan seperti manusia merasakan hal-hal estetis itu. Kenapa ini berkaitan dengan tadi estetika ya, karena estetika pada dasarnya adalah soal pencerapan kan. Dari asal katanya kan sebetulnya estetik itu berkenaan dengan pencerapan indrawi. Dalam bahasa Yunani estetika itu artinya itu. Maka kalau kita bisa menjelaskan pengalaman mencerap sesuatu, merasakan sesuatu dari sudut pandang orang ketiga, maka kita akan bisa mensimulasikan sudut pandang orang pertama, dan oleh karena itu estetika bisa disadur menjadi ilmu komputer. Misalnya kayak gitu. Seluruh teori dalam estetika, seluruh teori sastra, seluruh teori tentang keindahan, tentang persepsi keindahan bisa disadur menjadi teori tentang bagaimana informasi diproses secara komputasional. Ya kayak gitu. Itu salah satu yang dieksplor di dalam buku saya itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya, kita masih terbuka kesempatan untuk kita sama-sama berdiskusi pada malam hari ini. Ya, Mas Reja, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Reza. Nah, pertanyaan saya yang pertama tentang apa yang disampaikan oleh salah satu filsuf analitik juga ya Mas, di Ludwig Wittgenstein ya, yang mengatakan soal bahwa setiap proposisi harus berbasis hal-hal yang sifatnya empirik. Nah, di situ kan kemudian akhirnya timbul pertanyaan bahwa hal-hal yang sifatnya metafisika tidak punya tempat di di dalam konteks itu. Nah, itu yang pertama, Mas. Dan yang terakhir soal kembali lagi ke dalam pembahasan tadi, spektra logika tertata. Apakah implikasi dari spektra logika tertata ini mengimplikasikan bahwa karena kan setiap indikator neraca kebenaran itu semakin luas ya Mas di dalam spektra logika tertata. Nah, apakah spektra logika tertata itu mengimplikasikan adanya permainan bahasa misalnya atau kesulitan kita untuk mencapai satu kebenaran. Nah, mungkin itu saja karena kan memang kalau saya sepenangkapan saya dari penyampaian tadi bahwa di dalam spektra logika tertata sudah mulai meninggalkan tradisi-tradisi logika klasik ya Mas. Nah, mungkin itu Mas, cuma dua. Terima kasih. Ya, oke. Yang pertama mengenai Wittgenstein ya. Ini kan konteksnya adalah pemikiran Wittgenstein ketika dia menyusun buku Tractatus Logico Philosophicus itu ya. Bahwa pikiran itu adalah representasi dari kenyataan, bahwa filsafat ataupun bukan filsafat sih, pernyataan yang memiliki bobot faktual itu selalu bisa dicek berdasarkan kenyataan kan. Dan oleh karena itu pernyataan tentang metafisika, tentang hal-hal yang tidak ada rujukan empirisnya, itu tidak bisa diukur gitu ya. Nah, sebetulnya pandangan Wittgenstein sendiri agak sedikit berbeda ya. Ini sebetulnya yang tadi saya ceritakan itu lebih dekat ke interpretasi terhadap Wittgenstein yang dilakukan oleh para filsuf lingkaran Wina yang kemudian disebut positivisme logis itu. Orang seperti Rudolf Carnap, Moritz Schlick seperti itu. Wina tahun 30-an, 20-an seperti itu. Mereka yang memandang bahwa konsekuensi dari filsafat Wittgenstein adalah bahwa segala pernyataan metafisika harus ditolak.
bahwa sains, ilmu-ilmu harus dibersihkan dari pernyataan-pernyataan yang mengandung rujukan pada hal-hal yang tidak empiris ya. Wittgenstein sendiri sebenarnya nggak ke situ ya. Wittgenstein sendiri ada cenderung melihat bahwa yang metafisis tidak bisa dibicarakan. Tapi bukan berarti nggak ada ya. Dia cuma bilang nggak bisa dibicarakan. Tentang hal yang bisa ditunjukkan, tidak bisa dibicarakan. Itu yang disebutnya sama dia di Traktatus itu. Berarti ada hal yang metafisis ya. Dan dia mengakui itu, memang ada hal yang metafisis, sesuatu yang non-empiris gitu. Dan itu nggak bisa dirumuskan dalam bentuk proposisi gitu. Kalau di lingkaran Wina kan justru menafsirkannya kan tadi ya, begitu sesuatu itu nggak empiris berarti dia tidak ada gitu ya. Bukan tidak bisa dirumuskan ya, dia tidak ada. Dan ilmu tidak boleh ngomong apapun tentang hal yang tidak bisa dirumuskan itu kayak gitu. Ya memang konteksnya sendiri beda ya, karena konteks dari apa namanya Wittgenstein kan sebenarnya etika kan. Satu pertanyaan dasar dalam Traktatus itu sebenarnya soal etika, bagaimana harus bertindak dalam hidup. Itu filsafatnya itu sangat-sangat praktis sebetulnya orientasinya, dan aneka bentuk pernyataan itu harus berkorespondensi dengan kenyataan dan seterusnya, itu adalah tentang hal-hal yang faktual, dan ada di balik itu yang tidak bisa dirumuskan dalam proposisi yang faktual, yaitu tindakan etis gitu ya. Tindakan ketika orang melakukan kebaikan atau kejahatan itu nggak bisa dirumuskan dalam sudut pandang dalam proposisi tadi gitu. Nah, sedangkan kalau dalam konteks lingkaran Wina yang dipersoalkan sebetulnya adalah ketika mereka merumuskan teori itu adalah fasisme lagi naik-naiknya tuh di Jerman ya. Jerman Austria itu kan Hitler itu muncul di Jerman dan seterusnya, dan Hitler dan gerakan ultranasionalis kan hampir selalu menggunakan ungkapan-ungkapan yang nggak ada rujukan empirisnya ya. Misalnya keagungan bangsa Arya gitu, yang diklaim itu sudah ada sejak sebelum era Yunani kuno, dari zaman kapan itu dongeng-dongeng nasionalis yang gila gitu kan. Itu kan udah banyak ya yang dilontarkan, dan persis itu yang mau dikritik oleh si Otto Neurath, Moritz Schlick, terutama Carnap juga ya. Ungkapan-ungkapan yang sepertinya seolah-olah faktual tapi sebetulnya nggak punya isi faktual gitu. Nah itu yang kemudian kenapa mereka kekeh banget mau menghapuskan pernyataan metafisis dari ilmu gitu. Karena menurut mereka itu bahaya banget. Begitu kita menerima pernyataan metafisis dalam ilmu, ya berarti kita menerima praktik-praktik yang dilakukan oleh Hitler dan para ilmuwan pseudosains yang berada di belakang Hitler, yang melakukan riset-riset genetika yang seolah-olah membuktikan ras Arya lebih unggul daripada ras yang lain dan seterusnya itu. Membangun hierarki ras manusia berdasarkan warna kulitnya, itu kan teori-teori yang sebenarnya bukan sains, itu pseudosains kan. Nah, tapi ketika kita mengizinkan pernyataan metafisis ke dalam tubuh ilmu, itu konsekuensi yang harus kita terima. Maka para lingkaran Wina itu sama sekali menolak keras itu, dan menyatakan bahwa filsafat atau ilmu pengetahuan harus dibangun di atas landasan positif. Positif dalam pengertian satu hal yang bisa diuji, semua orang bisa akses informasinya, bisa diulang ketika ada eksperimen itu bisa diulang, dan itu yang menjadi dasar ya, sehingga bisa terkonfirmasi bagi semua orang, bukan sesuatu klaim-klaim tidak jelas yang diselundupkan ke dalam ilmu. Itu konteks sebetulnya, konteks kenapa si lingkaran Wina menolak pernyataan metafisis gitu ya. Kemudian kalau di dalam buku saya sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan metafisis itu dimungkinkan ya, artinya justru metafisika memainkan uraian menempati porsi yang cukup banyak ya dalam uraian itu ya, mengenai misalnya hakikat Tuhan, tentang bagaimana kita melihat tentang hakikat, tentang keberadaan, misalnya apa yang dimaksud dengan ada dan seterusnya, itu dibahas cukup banyak di dalam buku itu gitu. Dan kemudian kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan keduanya mengenai apakah dalam spektra logika tertata itu berlaku prinsip family resemblance gitu ya, kemiripan keluarga atau perbedaan language games gitu ya, antara satu sistem logika dengan sistem logika itu hanyalah dua language games yang berbeda gitu ya, cara untuk menggunakan bahasa yang berbeda. Nah, pandangan semacam ini sebenarnya muncul ya di tahun 40-an itu, orang kayak tahun 20-30-an, salah seorang anggota lingkaran Wina namanya Rudolf Carnap itu mengemukakan dalam hubungan antar logika itu asas toleransi. Istilah ungkapan dia bunyi asasnya itu adalah kita itu bebas menggunakan sistem logika apapun yang kita pilih. Ibaratnya kayak kita menggunakan bahasa.
atau orang menggunakan bahasa Inggris, satu orang menggunakan bahasa Indonesia, satu lagi bahasa Jerman. Itu bebas, itu pilihan bahasa aja gitu. Jadi nggak ada yang bisa dipersoalkan dengan itu gitu. Nah, jadi asas toleransi yang diangkat oleh Carnap itu seperti itu. Jadi ngelihat semua itu seperti family resemblance ya. Jadi antara kemiripan antar kerabat kayak gitu ya. Yang nggak bisa sepenuhnya diperbandingkan satu sama lain gitu ya. Nah, kalau yang di saya justru yang saya tawarkan justru tidak seperti itu ya. Artinya kalau semua sistem logika itu family resemblance language games yang beda-beda dan itu sifatnya incommensurable ya, tidak bisa diukur ya. Ukurannya meterannya beda, yang satu meter, yang 1 kilo, satu misalnya ukuran-ukuran yang lain ya, berapa rupiah gitu ya. Itu kan hal-hal ukuran-ukuran yang beda-beda gitu. Nah, kalau di dalam pandangan saya justru tidak seperti itu hubungan antar sistem logika itu. Karena masih ada ukuran bersamanya antara sistem-sistem logika itu. Itu yang tadi saya sebut invarian itu. Sekali satu proposisi dinyatakan invarian di sistem logika yang lebih lemah, otomatis dia terkonservasi di dalam sistem logika yang lebih kuat kayak gitu. Jadi ada satu invarian ya, ada satu yang tetap yang diawetkan lintas sistem logika, dan justru karena itu maka sistem-sistem logika itu bisa diperbandingkan karena ada benang merahnya. Kalau language games kan nggak ada benang merahnya ya. Ya memang beda aja, yang satu main kartu, yang satu main game, main Lords Mobile atau apa gitu. Itu kan dua hal yang sama-sama permainan tapi nggak ada benang merah satu sama lain seperti itu. Nah, jadi itu bedanya. Kalau di sistem logika ada benang merahnya itu. Maka dia bukan hubungannya bukan perbedaan language games ya. Seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Ada yang masih ingin bertanya atau ingin mendiskusikan sesuatu perihal logika ini? Ya, Mas Nabil, silakan Mas. Oke, halo. Ini ada suaranya. Ya, ada masuk. Oke. Sebenarnya ini sih kayak kan kalau dalam psikologi kan kita kenal hard problem tuh, semacam layaknya kesadaran dan segala macam sejenisnya lah. Nah, kalau di logika tuh ada nggak sih kayak hard problem gitu? Kayak misalnya kalau nggak salah perdebatan antara Plantinga atau David Lewis itu sebenarnya kita masih belum tahu kan kalau dunia yang kita tempati sekarang itu adalah dunia aktual atau salah satu bagian dari dunia mungkin gitu. Dan kita bisa mendeskripsikan tentang dunia mungkin dan segala teori yang mungkin, tapi kita masih belum tahu gitu tentang sejauh apa gitu kita dapat membayangkan tentang dunia mungkin itu. Jadi maksudnya tuh kayak hard problem dalam logika tuh yang mungkin bagi Bung Martin sendiri yang masih sulit dijawab gitu. Ya. Selain pluralisme logika ini, maksudnya apa spektra ini? Maksudnya hard problem layaknya kesadaran gitu mungkin. Gimana? Oke. Ya, kalau di filsafat akal budi yang membahas soal kesadaran itu kan hard problemnya adalah menjelaskan sudut pandang orang pertama ya. Qualia itu kan tadi. Seperti apa rasanya menjadi seekor kelelawar gitu. Yang bisa merasakan ya kelelawar, bukan manusia ataupun binatang lain ya. Karena sudut pandang orang pertama itu, sudut pandang pertama tadi itu tidak terciutkan ya. Nggak bisa disadur, nggak bisa diparafrase istilahnya. Sehingga qualia itu tetap sebagai satu hal yang unik ya. Nah, maka itu menjadi satu masalah sulit dalam kesadaran kalau di dalam filsafat akal budi ya. Karena kan kalau masalah menjelaskan bagaimana proses kalkulasi dilakukan dalam pikiran itu mudah ya. Masalah-masalah fungsional kan. Kita petakan aja saraf mana yang bertanggung jawab bagi munculnya operasi aritmatika tertentu, itu bisa dengan mudah dikorelasikan. Tetapi kalau kenapa bisa ada sudut pandang orang pertama dan seperti apa rasanya sudut pandang orang pertama itu kan satu hal yang susah sekali dijawab ya. Itu yang menjadi hard problem dari filsafat akal budi secara umum gitu. Nah, kalau dalam logika hard problemnya itu kalau sejauh ini adalah ini sih bagaimana menjamin bahwa aneka sistem logika itu punya satu kesamaan ya, dapat diperbandingkan gitu. Itu salah satu problem paling dasar ya, yang kemudian menjadi krisis fondasional ya. Tapi itu kan sejauh ini di dalam buku saya kan mau dijawab dengan hipotesis spektra logika tertata itu. Tapi banyak
filsuf lain, filsuf logika yang mengajukan jawaban yang berbeda ya. Ada yang membangun satu yang disebut sebagai sistem deduktif berlabel gitu. Jadi yang dibikin sama Dov Gabay gitu. Jadi dia seorang logikawan Israel tapi jago banget memang dia itu. Dia bikin satu sistem yang membuat aneka proof dalam sistem logika yang berbeda itu bisa di copy paste. Kalau kita punya proof atau pembuktian dalam sistem logika intuisionistik, dia bisa di copy terus di paste di sistem logika klasik kayak gitu. Nah, dia menemukan satu metode untuk copy paste semacam itu, dan itu susahnya bukan main ya, proyeknya belum kelar itu yang dia bikin itu. Dan itu satu dari beberapa ya. Yang saya tawarkan tadi cenderung pada di dalam buku itu cenderung memetakan derajat invariannya. Jadi apa yang dikonservasi dalam perbedaan permutasi nilai kebenaran lintas sistem logika itu. Tapi menurut saya tetap menjadi satu hard problem sebetulnya itu. Dan kalau ada satu lagi yang mungkin berkaitan dengan menemukan tadi itu ya, invarian apa sih yang paling dikonservasi di semua sistem logika yang mungkin itu. Itu sesuatu yang sulit dijawab ya. Artinya di buku saya menulis semi teorema derajat 1 gitu. Jadi sesuatu yang lebih lemah dari teorema. Kalau teorema kan sesuatu yang dikonservasi di setiap permutasi nilai kebenaran ya. Tapi begitu kita masuk ke sistem logika yang lebih lemah, kan nggak ada yang dikonservasi secara mutlak kan. Jadi nggak ada teorema. Banyak sistem logika nggak punya teorema itu banyak. Tapi kan tetap ada yang dikonservasi. Tetap ada yang lebih alot gitu ya, lebih susah diubah-ubah gitu. Nah, hal yang punya invariansi semacam itulah yang dipetakan kemudian kan. Dan sampai akhirnya kita ketemu satu proposisi yang dia invarian di satu kemungkinan saja gitu. Selebihnya dia invarian, dia bisa berubah-ubah gitu. Nah, ini kan berarti satu hal yang menjadi invarian, satu hal yang invarian di seluruh sistem logika gitu. Nah, menemukan ini kan jadi satu PR ya, jadi satu soal gitu. Gimana caranya mendesain satu kerangka riset untuk menemukan satu proposisi yang invarian di sembarang sistem logika itu kan juga rasanya sulit ya. Maksudnya saya sendiri masih belum kebayang ya agenda secara mendetil risetnya seperti apa itu bisa sampai ke pencarian tentang semi teorema derajat pertama itu. Dan problem lain juga mungkin ini ya hampir sama dengan soalan dalam filsafat akal budi ya mengenai pengetahuan indeksikal ya, pengetahuan sudut pandang orang pertama tadi, pengetahuan yang merujuk ke kedudukan seorang pengamat di satu sistem gitu. Itu kan juga satu problem ya. Artinya di dalam buku ini saya mencoba memparafrase ya. Jadi artinya pengamatan dalam pengertian sudut pandang orang pertama, pengalamannya dan seterusnya itu bisa disadur menjadi kumpulan proposisi sudut pandang orang ketiga ya. Tetapi kan ada satu unsur sepertinya ya dari pengetahuan indeksikal itu yang nggak tergantikan, yaitu kemampuannya untuk merasakan hal atau memproduksi hal yang baru gitu ya, menghasilkan satu pengetahuan baru tentang kenyataan gitu ya, kenyataan yang sifatnya betul-betul hanya bisa dirumuskan dari sudut pandang indeksikal ya. Misalnya, kalaupun kita ini contohnya, misalnya ketika kita tahu seluruh fakta tentang dunia ya, kita punya satu kumpulan proposisi lengkap tentang dunia kita ini, dan juga seluruh proposisi lengkap tentang 1000 atau tak terhingga banyaknya dunia yang lain. Andai kan kita punya itu. Atas dasar apa kemudian kita bisa menentukan bahwa kumpulan proposisi inilah yang merupakan kumpulan proposisi yang mendeskripsikan dunia kita aktual ini. Jadi kan tanpa kita menoleh ngelihat kenyataan, kita nggak bisa tahu kan. Hanya secara a priori saja kita nggak tahu. Nah ini problemnya sih. Bagaimana secara a priori itu bisa diputuskan pengetahuan tentang kenyataan yang dari sudut pandang indeksikal itu jadi masih jadi satu PR sih. Apakah itu hard problem? Nggak tahu. Semoga saja enggak sih. Tapi siapa tahu ya nanti ketika dipelajari lagi ternyata itu memang hard problem ya, sudut pandang orang pertama dalam konteks logika ya. Jadi ada kemiripan juga sebetulnya dengan sudut masalah dalam psikologi tadi. Karena logika pada dasarnya kan sudut pandang orang ketiga semua itu, nggak ada sudut pandang orang pertamanya. Artinya ambisi utamanya adalah mereduksi semuanya ke fungsi komputasional ya. Jadi nggak ada yang sifatnya pernyataan-pernyataan yang sifatnya hanya bisa dialami langsung oleh satu subjek tapi tidak bisa direplikasi, itu nggak ada kan. Dalam logika kan semuanya harus bisa
terjemahkan gitu. Nah itu menjadi satu isu juga soal indeksikalitas itu. Itu sih jawaban saya mungkin. Ya, mungkin udah nggak berasa ya Mas, udah kurang lebih udah hampir 1,5 jam kita berdiskusi pada malam hari ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran, masih pengen tahu bagaimana sih konsep gagasan yang ditawarkan oleh Mas Martin ini, bisa banget langsung beli bukunya di Gang Kabel ya Mas. IG-nya bisa dicek Ya, di buku Gang Kabel. Silakan teman-teman bisa baca, terus juga kita sama-sama pelajarin tawarnya Mas Martin dalam konsep logika ini. Mungkin karena ini udah cukup malam juga dan sudah 1,5 jam kita berdiskusi, yakin teman-teman juga udah pada lumayan capek berdiskusi. Dari yang 100 sekarang udah sisa 55 orang. Kita tutup diskusi pada malam hari ini. Mungkin kepada Mas Martin ada closing statement untuk acara ini. Intinya ini sih, logika bukanlah satu ilmu yang sudah selesai ya, dia masih menjadi satu wilayah kajian yang menarik untuk diteliti terus-menerus, dan implikasinya luas, bukan hanya berkenaan dengan logika itu sendiri tapi juga bagi aneka bentuk ilmu ya. Jadi bagaimana struktur teori dari berbagai ilmu itu mau dijelaskan, kita juga perlu memeriksa pengandaian logikanya dan seterusnya. Jadi banyak sebetulnya manfaatnya kalau kita menguji lagi atau masuk lagi, menggali, mengulik tentang sistem-sistem logika yang tadi saya ceritakan itu. Jadi mungkin itu aja ya sebagai closing statement. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan para peserta diskusi malam ini. Terima kasih juga Mas Martin udah mau hadir di acara kami, dan terima kasih juga teman-teman yang masih tetap bertahan sampai sejauh ini. Jangan lupa bukunya bisa dibeli di toko Gang Buku. Jadi silakan nanti cek IG Gang Kabel. Nanti silakan cek di IG-nya itu ada dan bisa dipesan, dan kita coba melihat lebih jauh lagi. Kalau misalkan masih ada yang penasaran terhadap gagasan dari Mas Martin ini, bisa langsung dibeli dan dipesan. Mungkin saya tidak akan menyimpulkan hasil diskusi pada malam hari ini karena saya yakin teman-teman ataupun kita semua mempunyai pandangan masing-masing terhadap apa yang menjadi titik poin dari diskusi malam hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam teman-teman. Terima kasih. Izin live. Ya, terima kasih juga Mas.